Berjumpa lagi semuanya dalam pembahasan Donghua Soul Land Season 2 episode 92. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan suasana yang ada di kota Radian yang saat ini telah kembali normal menjelang siang setelah perayaan besar sebelumnya. Meskipun pertandingan final turnamen akan digelar keesokan harinya tetapi perhatian banyak orang masih tertuju pada pertempuran epik antara Sekte Tang dan Sekte Roh Kudus. Namun malam itu turnamen besar lainnya akan segera dimulai, turnamen rekayasa jiwa elit kota Radian yang diselenggarakan oleh 3 organisasi bawah tanah. Hadiahnya yang sangat menggiurkan, juara pertama akan mendapatkan alat jiwa kelas 9 dan 1 ton logam langka pilihan. Persaingan di antara para insinyur jiwa pun semakin memanas menciptakan ketegangan di kota Radian. Sementara itu di Hotel Hijau suasana tegang menyelimuti ruangan. Penatua ketiga dari aliansi air senja tampak tidak sabar menunggu 2 peserta yang belum tiba. Chen An yang bertanggung jawab atas jadwal mulai panik karena penatua ketiga mengancam bahwa kegagalan ini bisa berujung pada nyawanya. Tiba-tiba Master Aliansi Air Senja Nangong Wan memasuki ruangan dengan sekelompok pria berbaju hitam membawa suasana semakin mencekam. Bersama Mo Ke Huang Zeng dan 3 tua mereka mengelilingi beberapa batang besar yang menyimpan sesuatu yang berharga. Tidak lama kemudian 2 pria berbaju hitam mendorong kursi roda yang membawa Huo Yuhao alias Tang Wu dan He Kaitu alias Tang Si yang langsung menarik perhatian semua orang. Nangong Wan menyebut mereka dengan hormat menegaskan betapa pentingnya turnamen ini bagi aliansi air senja. Huo Yuhao menyadari bahwa 2 orang di hadapannya mungkin adalah tetua gereja Roh Kudus, organisasi berpengaruh yang menemukan cara untuk membuat penguasa roh jahat mencapai tingkat detail Doulou. Kemudian Chen An menjelaskan detail grand final setiap pihak akan mengirim 3 insinyur jiwa terbaik untuk melalui tahap pembuatan alat jiwa menguji teknik dan pertempuran eliminasi. Huo Yuhao dan He Kaitu menyadari bahwa turnamen ini jauh lebih kompleks dari yang mereka bayangkan. Nangong Wan kemudian mengisyaratkan 4 pria berbaju hitam untuk membawa koper besar yang berisi sesuatu yang sangat berharga. Kasus ledakan terkunci kode sandi, alat jiwa berkelas tinggi yang hanya bisa dibuka dengan kombinasi tertentu. Kesalahan dalam memasukkan kode bisa menyebabkan ledakan dahsyat menambah ketegangan yang sudah memuncak. Huo Yuhao fokus mengamati Nangong Wan yang mengetuk telapak tangannya ke batang pohon. Dirinya menghafal setiap ketukan meski tidak yakin apakah informasi ini akan berguna. Setelah 20 detik batang pohon terbuka dan aura menakutkan langsung menyelimuti ruangan. Penatua ketiga segera membuat penghalang pelindung sementara Huo Yuhao dan yang lainnya mengamati dengan waspada. Aura yang muncul begitu kuat seolah berasal dari ribuan prajurit berbaju besi. Huo Yuhao dengan kekuatan spiritual terkuat merasakan dampak paling besar. Gelombang energi logam yang penuh permusuhan hampir membuatnya kehilangan kendali. Dirinya mengeluarkan mata roh untuk menenangkan diri sementara matanya tertuju pada isi batang pohon yang terbuka. Di dalamnya terdapat benda berbentuk silindris berwarna emas pucat yang memancarkan aura kematian. Huang Zeng yang awalnya tenang gemetar saat mengidentifikasi benda itu sebagai peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, senjata pemusnah massal yang mampu menghancurkan setengah benua bahkan tanpa meriam ledakannya dalam jarak dekat bisa memusnahkan segalanya. Huo Yuhao dan yang lainnya tercekat menyadari betapa berharganya dan berbahayanya benda ini. Fakta bahwa aliansi air senja menjadikannya hadiah turnamen menunjukkan kekuatan dan pengaruh besar yang luar biasa. Huo Yuhao meski terkesima melihat peluang lain, peluru ini bukan hanya senjata tetapi juga sumber ilmu pengetahuan berharga. Jika dipelajari mungkin Sekte Tang bisa mengembangkan teknologi serupa. Namun dirinya juga mempertimbangkan resiko yang harus diambil untuk mendapatkannya. Nangong Wan menegaskan bahwa hanya juara turnamen yang berhak memiliki peluru ini lalu menutup batang pohon mengunci kembali aura mengerikan itu. Setelah kejadian itu rombongan bergerak menuju pinggiran barat kota Radian dengan kereta mewah.
di perjalanan terjadi perdebatan antara Penatua ketiga dan Nangongwan tentang hadiah tersebut. Mo Keyang masih kesal karena kekalahannya mempertanyakan keputusan itu tetapi dibungkam oleh gurunya. Sementara itu Nangongwan mengamati Huo Yuhao terkesan dengan ketahanan spiritualnya. Pertanyaan besar muncul dalam dirinya, dari mana sebenarnya pemuda ini berasal? Penatua ketiga tersenyum puas melihat potensi besar yang ditunjukkan oleh Huo Yuhao. Dirinya sudah bertekad untuk membimbingnya di masa depan, namun Nangongwan lebih dulu menegaskan bahwa dirinya telah memperhatikan anak itu sejak lama dan ingin menjadikannya murid pewaris. Turnamen ini bukan sekedar uji kemampuan tetapi juga ujian tambahan untuk anak itu. Nangongwan bahkan menginvestasikan dana besar untuk mendapatkan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 sebagai hadiah, menunjukkan betapa seriusnya dirinya. Penatua ketiga tidak menyerah, dirinya menekankan bahwa Huo Yuhao adalah insinyur jiwa berbakat yang bisa mencapai kelas 9 jika dibimbing dengan baik. Dirinya mengusulkan agar mereka berdua membimbing anak itu bersama-sama, menggabungkan keahlian budidaya jiwa dan alat jiwa. Setelah pertimbangan, Nangongwan setuju asalkan fokus utama anak itu tetap pada jalur yang dirinya tentukan. Penatua ketiga merasa Nangongwan terlalu licik tetapi dirinya tidak bisa berbuat banyak. Dengan keputusan itu Nangongwan merasa lega, dirinya yakin murid barunya akan mengembalikan naga hijau kegelapan, senjata yang menjadi incaran banyak orang. Mo Keyang senang mendengarnya, langsung berterima kasih. Namun Nangongwan menegaskan bahwa Mo Ke belum layak menggunakan senjata itu dan harus menjalani pelatihan lebih dulu. Mo Ke kecewa tetapi Penatua ketiga mendukung keputusan itu, bahkan mengancam akan menyita senjata itu selamanya jika Mo Ke bersikeras. Mereka kemudian meninggalkan kota Radian dengan kereta mewah. Aliansi Air Senja sebagai organisasi bawah tanah terkuat tidak menemui hambatan dalam perjalanan. Sementara itu Huo Yuhao duduk diam di gerobongnya, tenggelam dalam lautan spiritualnya. Di sana dirinya berkomunikasi dengan entitas seperti Ice Empress, Snow Empress dan Skydream Ichewom. Mereka membahas perubahan aura Huo Yuhao yang semakin kuat. Meski Skydream Ichewom memperingatkan bahwa bentuk spiritual ini memiliki batas waktu dan efek samping yang berbahaya, Huo Yuhao menyadari tantangan yang menantinya. Tetapi dirinya yakin dengan dukungan dari entitas dalam lautan spiritualnya dirinya bisa menghadapi apapun di masa depan. Huo Yuhao merasakan penuh keyakinan dan antusiasme menjelang pertunjukan malam itu. Dirinya penasaran dengan keuntungan yang akan didapat dan siapa yang akan menjadi pusat perhatian. Saat gerbong mewah aliansi Air Senja berhenti di pinggiran barat kota Radian, Huo Yuhao membuka matanya dan segera mengaktifkan deteksi spiritualnya. Dirinya terkejut melihat ribuan orang berkumpul terbagi dalam 3 kelompok besar: Kamar Dagang Alto, Aliansi Bersama dan Aliansi Air Senja. Chen An menjelaskan bahwa malam ini sangat penting dengan banyak tokoh senior dan klien kaya yang hadir. Arena turnamen terlihat megah, dilengkapi perlindungan tidak kasat mata dan 3 area istirahat untuk masing-masing organisasi. Huo Yuhao dan rombongannya dibawa ke area Aliansi Air Senja di mana dirinya bertemu Nangongwan dan Penatua ketiga. Dirinya bertanya-tanya mengapa hanya sedikit tokoh senior yang hadir. Suasana semakin riuh dengan para penonton dan tamu VIP yang sibuk berbincang. Sementara lampu-lampu jiwa menerangi area dengan sempurna. Huo Yuhao menyadari betapa majunya teknologi alat jiwa di Kekaisaran Matahari Bulan. Penatua ketiga berbisik kepada Nangongwan tentang insinyur jiwa kelas 9 yang disewa untuk mengawasi pertandingan. Nangongwan meyakinkannya bahwa Aliansi Air Senja tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi. Saat ketiga kelompok siap, lampu difokuskan ke panggung dan Lucky, pembawa acara, muncul dengan penampilan elegan. Dirinya mengumumkan grand final turnamen teknik jiwa elit kota Radian dan mengundang perwakilan masing-masing pihak untuk pidato pembukaan. Nangongwan dari Aliansi Air Senja tampak muram karena disebut terakhir. Sementara An Litong dari Kamar Dagang Alto dan Sang Guan Weier dari Aliansi Bersama naik ke panggung.
Sangguan Weyer pemimpin aliansi bersama menarik perhatian dengan penampilannya yang mempesona. Huo Yuhao mengamati ketiganya dengan cermat menyadari betapa pentingnya malam ini bagi semua pihak. Dengan ketiga perwakilan sudah di atas panggung grand final pun dimulai, kerumunan bersorak dan atmosfer di arena semakin memanas. Huo Yuhao siap menghadapi tantangan, yakin bahwa malam ini akan menjadi momen penting dalam perjalanannya. Huo Yuhao telah mendengar banyak cerita tentang Sangguan Weyer, pemimpin aliansi bersama yang memikat namun penuh misteri. Meski usianya tidak diketahui, kekuatannya tidak diragukan bahkan melebihi An Litong dari Kamar Dagang Alto. Aliansi bersama memiliki pengaruh besar didukung oleh bangsawan Kota Radian, sementara aliansi Air Senja yang terkait dengan keluarga Kekaisaran Matahari Bulan mendominasi dua organisasi lainnya. Meski begitu, aliansi bersama dan Kamar Dagang Alto tetap berdiri tegak karena dukungan dari kalangan elit. Turnamen ini meski terlihat adil penuh dengan intrik dan kepentingan tersembunyi terutama dalam perebutan hak mengendalikan penyelundupan logam langka yang dilarang oleh Kekaisaran. Turnamen ini bukan hanya sekedar ajang pertarungan tetapi juga permainan strategi untuk menguasai bisnis penyelundupan logam langka yang sangat menguntungkan. Su Tianran, penguasa Kekaisaran, mendukung turnamen ini sebagai cara untuk mengontrol tiga organisasi bawah tanah. Pemenang akan mendapatkan hak utama atas bisnis penyelundupan meski harus berbagi keuntungan dengan dua organisasi lainnya. Para peserta termasuk Huo Yuhao tidak menyadari intrik di balik layar ini. Bagi mereka ini adalah ajang unjuk keahlian, tetapi bagi para pemimpin ini adalah pertarungan untuk kekuasaan dan keuntungan besar. Hadiah yang diperebutkan termasuk naga betina yang langka semakin memanaskan suasana. Nangong Wan, pemimpin aliansi Air Senja, menaruh harapan besar pada Huo Yuhao, menjanjikan hadiah istimewa jika dirinya menang. Huo Yuhao dengan tekad kuat siap menghadapi tantangan ini sambil terus mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik semua intrik tersebut. Turnamen bergengsi itu semakin memanas dan Huo Yuhao berdiri tenang dengan tekad yang kuat. Meski terlihat fokus pada kompetisi, sebenarnya dirinya memiliki tujuan yang lebih besar di panggung utama. 7 hakim yang terdiri dari insinyur jiwa kelas 8 dan 9 diperkenalkan menciptakan aura yang mengesankan. 9 meja besar telah disiapkan menunjukkan betapa pentingnya babak final ini. Para peserta sibuk menyiapkan peralatan dan logam langka mereka, sementara Huo Yuhao mengamati semuanya melalui deteksi spiritualnya. Takjub dengan kecanggihan alat-alat yang tersedia, Huo Yuhao dan He Kaitu sepakat untuk tidak menahan diri di babak final ini. Mereka melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menguji kemampuan mereka dan memenangkan hadiah luar biasa termasuk alat jiwa kelas 9 dan logam angka yang sangat berharga. Sorak-sorai penonton memenuhi arena saat hadiah utama diumumkan. Ye Yulin, seorang insinyur jiwa kelas 9 yang legendaris, naik ke panggung untuk memperkenalkan jarum ilahi matahari dan bulan, alat jiwa canggih yang mampu mengubah jalannya pertempuran. Jarum ilahi matahari bulan adalah penyempurnaan dari jarum ilahi dengan jangkauan hingga 30 km dan kemampuan mendeteksi target dengan presisi tinggi. Ye Yulin memperingatkan agar alat ini tidak dibongkar karena dirancang untuk memberikan serangan balik jika ada upaya pembongkaran. Huo Yuhao dan He Kaitu terkesima melihat alat jiwa kelas 9 secara langsung, menyadari betapa kuatnya pengaruh seorang insinyur jiwa tingkat tinggi dalam pertempuran. Meski He Kaitu bersemangat dan berbisik bahwa senjata ini cocok untuk Huo Yuhao, tetua ketiga mengkritik keterbatasan alat ini seperti waktu pengisian daya yang lama dan kebutuhan energi yang sulit didapat. Namun Nangong Wan tetap melihatnya sebagai keuntungan besar. Di tengah perdebatan, semua mata tertuju pada Huo Yuhao yang tetap tenang dan diam siap menghadapi tantangan di depan. Turnamen jiwa elit Kota Radian memasuki babak paling dinanti dengan 9 pesaing terbaik dari 3 organisasi besar, Aliansi Air Senja, Kamar Dagang Alto dan Aliansi Bersama. Suasana tegang menyelimuti arena saat Lucky, pembawa acara, mengumumkan aturan.
Para peserta memiliki 6 jam untuk menciptakan alat jiwa terbaik mereka. 7 hakim akan mengawasi setiap gerakan memastikan tidak ada kecurangan. Huo Yuhao didampingi He Kaitu tampil dengan percaya diri sementara para pemimpin organisasi berdiri di sisi panggung dengan kewibawaan tinggi. Ketegangan memuncak bahkan sebelum kompetisi dimulai. Dengan Nangong Wan dari Aliansi Air Senja melontarkan sindiran tajam kepada An Litong dari Kamar Dagang Alto yang sempat merendahkan Huo Yuhao karena keterbatasan fisiknya, Sang Guan Weier dari Aliansi Bersama juga tidak kalah lihai menyapa Nangong Wan dengan senyum penuh arti menunjukkan bahwa ini bukan sekedar pertarungan peserta tetapi juga perebutan pengaruh di antara organisasi-organisasi besar. 9 peserta pun bersiap di posisi masing-masing. Kamar Dagang Alto mengirim 3 pria tangguh sementara Aliansi Bersama mengejutkan dengan 3 insinyur jiwa perempuan yang cantik dan karismatik. Namun Huo Yuhao tidak terpengaruh oleh penampil mereka, dirinya fokus pada strategi yang telah direncanakan. Nangong Wan berbisik kepada Huo Yuhao, He Kaitu dan Huang Zheng untuk waspada terhadap kelicikan insur jiwa. Ye Yulin insur jiwa kelas 9 yang legendaris mengumumkan peraturan terakhir, peserta hanya boleh membuat 1 alat jiwa dalam 6 jam tanpa menggunakan produk setengah jadi. Saat penghalang kedap suara naik menutup panggung dari dunia luar, ketegangan mencapai puncaknya, para peserta pun mulai bekerja dengan cepat. Huo Yuhao memilih pendekatan yang tidak biasa, langsung membentuk cangkang luar alat jiwanya menarik perhatian Ye Yulin yang penasaran dengan strateginya. Sementara itu di kota radian wujud spiritual, Huo Yuhao bergerak cepat menuju Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Di sana anggota sekte Tang Ji Jue Chen Jing Zian Xiao Xiao Wang Donger dan Wang Qiuer telah berkumpul dalam kegelapan. Mereka menunggu dengan cemas sementara Wang Donger khawatir akan keselamatan Huo Yuhao. Jika Gereja Roh Kudus mencurigai pemisahan spiritualnya, nyawanya bisa terancam, namun mereka harus mengikuti rencana yang telah disusun. Tidak jauh dari akademi, Si Sansi dan Jiang Nanan bertemu dengan seorang pria paruh baya yang licik. Mereka menyerahkan kartu berisi uang sebagai bagian dari transaksi rahasia. Malam semakin gelap dan bayangan-bayangan mulai bergerak menandakan bahwa misi mereka sedang memasuki tahap kritis. Su Sanshi dan Jiang Nanan tidak ikut serta dalam operasi besar karena luka mereka masih cukup serius. Sebagai gantinya, Su Sanshi mendapat tugas penting menyelesaikan kesepakatan dengan bawahan Chen An atas nama Huo Yuhao. Rencana yang telah disusun oleh Huo Yuhao tidak membiarkan keuntungan apapun lolos dari genggaman sekte Tang. Bahkan jika 2 operasi lainnya gagal, logam langka yang diperoleh dari transaksi ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam waktu yang cukup lama. Setelah kesepakatan selesai, Su Sanshi menerima sebuah gelang dan 2 cincin. Tanpa ragu dirinya menyerahkannya kepada Jiang Nanan yang langsung mengenakannya. Dengan kekuatan spiritualnya, Jiang Nanan memeriksa benda-benda tersebut dengan teliti. Setelah beberapa saat dirinya mengangguk kepada Su Sanshi. Mereka saling bertatapan dan dalam sekejap merasa puas dan kegembiraan terpancar di mata mereka. Semua pihak bersiap sementara Huo Yuhao terus bekerja di 2 dunianya sekaligus menyeimbangkan antara kompetisi dan misi rahasia yang penuh resiko. Sementara itu pria paruh baya yang menangani transaksi itu tampak sedikit gelisah. Dengan nada penuh harap dirinya bertanya apakah semua barang sudah sesuai. Su Sanshi hanya mengangguk sebagai jawaban. Raut wajah pria itu pun melunak. Tanpa membuang waktu dirinya menarik tudung jubahnya dan bergegas menghilang dalam gelapnya malam. Su Sanshi menyeringai dan berkata kepada Jiang Nanan bahwa mereka harus segera pergi. Operasi lain kemungkinan besar akan segera dimulai dan mereka perlu bersiap untuk berkoordinasi atau memberikan bantuan jika diperlukan. Sambil melangkah dirinya bertanya-tanya bagaimana keadaan Huo Yuhao. Jiang Nanan hanya mengangguk pelan dan keduanya segera menyelinap ke dalam bayangan malam. Di dalam istana kekaisaran, Sun Mun putra mahkota Su Tianran sedang membaca buku ditemani oleh Ju Zi insinyur jiwa setianya.
Su Tianran mengajak Zhu Zi untuk mewakilinya menonton turnamen alat jiwa yang sedang berlangsung karena hasil turnamen ini akan sangat berpengaruh pada distribusi logam langka. Zhu Zi merasa khawatir terutama karena Su Tianran bekerja sama dengan Gereja Roh Kudus Sekte yang dianggap berbahaya. Namun Su Tianran menjelaskan bahwa kerjasama ini diperlukan untuk mengimbangi kekuatan para penguasa jiwa dari kerajaan lain. Dirinya berambisi menaklukkan seluruh benua dan Gereja Roh Kudus adalah sekutu yang kuat meski beresiko. Sementara itu di istana ketegangan memuncak, suara berat seorang pria tua menggema memerintahkan seseorang untuk menampakkan diri. Para pengawal kerajaan berhamburan mengamankan setiap sudut. Di langit muncul sosok pria berjubah hitam yang melayang dengan tenang. Long Xiaoyao, seorang ultimate Doulou yang ditakuti. Tidak lama kemudian Dubusi, pemimpin sekte tubuh, muncul dari awan hijau pekat. Keduanya saling bertukar kata tajam siap untuk pertarungan yang bisa mengguncang seluruh kerajaan. Su Tianran menyaksikan dengan tenang menyadari bahwa malam ini adalah malam yang panjang dan penuh ketegangan. Ketegangan memuncak saat Long Xiaoyao, seorang ultimate Doulou, bersiap menghadapi Dubusi dan Penatua Suan dalam pertempuran epik di langit. Meski Long Xiaoyao lebih kuat melawan dua transenden Doulou sekaligus bukanlah hal yang mudah. Dentuman keras mengguncang langit sementara Su Tianran, putra mahkota Kekaisaran Sun Mun, menyaksikan dengan tenang. Dirinya tahu malam ini adalah tentang kekuasaan dan strategi. Sementara Zhu Zi, insinyur jiwa setianya, berharap Huo Yuhao telah menjauh dari kota Radian sebelum terjebak dalam konflik besar ini. Sementara pertempuran dahsyat terjadi di langit, di bawahnya sebuah operasi rahasia sedang berjalan. Wang Donger, Wang Qiuer dan kawan-kawan dipandu oleh proyeksi spiritual Huo Yuhao menyelinap di lorong gelap dekat Akademi Teknik Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka memanfaatkan momen ketika para insinyur jiwa kelas 9 yang biasanya berjaga di istana telah dipanggil ke pertempuran. Dengan hati-hati mereka bergerak menuju halaman tempat transaksi rahasia logam langka dilakukan sambil menghindari penjaga. Huo Yuhao melalui proyeksi spiritualnya memantau situasi dengan cermat. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk bertindak tanpa membangkitkan kecurigaan. Di halaman itu seorang pria parubaya bernama Li menunggu kabar tentang kesepakatan ilegalnya. Sementara gemuruh pertempuran di langit semakin keras, Huo Yuhao tahu bahwa misi ini jauh lebih penting daripada menyaksikan pertarungan para penguasa jiwa. Kemudian di bawah gemuruh pertempuran operasi rahasia mereka mulai bergerak yang merupakan tanda awal dari sebuah misi yang penuh resiko. Akan tetapi hal ini sebenarnya sangatlah krusial bagi Sekte Tang dalam mencari para Tobrut.